Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keuangan, tujuan pencatatan keuangan, dan bukti transaksi atau dokumen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian keuangan. Keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Keuangan menurut Ridwan dan Ing tahun 2003. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang memengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Saya akan menjelaskan tujuan pencatatan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi data keuangan di masa lampau. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi data keuangan saat ini. Yang ketiga, mengetahui kondisi keuangan bisnis yang dijalankan. Jadi, kita bisa tahu berapa uang yang kita punya saat terjadinya bisnis, apakah kita mendapatkan untung atau rugi. Yang keempat, mencegah bisnis mati. Banyak bisnis mati bukan karena tidak ada penjualan, tetapi tidak ada uang kas untuk membeli bahan baku perusahaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti yang tertulis yang berisi data transaksi yang dibuat setiap kegiatan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan dalam suatu perusahaan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis bukti transaksi. Jenis-jenis bukti transaksi terbagi menjadi dua, bukti transaksi internal dan eksternal. Bukti transaksi internal ada kas masuk. Bukti transaksi ini yang dibuat oleh pemegang dana kas menerangkan bahwa perusahaan telah menerima uang secara kontan atau cash. Lalu ada bukti kas keluar. Bukti transaksi ini yang dibuat oleh pemegang kas yang menerangkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran. Yang terakhir, dari bukti transaksi internal ada memo. Bukti transaksi ini yang dibuat oleh pemimpin perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian yang berlangsung di dalam perusahaan yang bersangkutan. Bukti transaksi eksternal. Yang pertama, ada kwitansi. Tanda bukti kwitansi ini terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima uang. Lembar asli diserahkan kepada pihak pembayar, sedangkan kopi disimpan pihak penerima. Yang kedua ada cek, surat perintah dari pemegang rekening giro kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek yang namanya dicantumkan dalam cek tersebut. Lembaran cek yang asli dipegang pihak penerima pembayaran, sedangkan yang kopi dipegang pihak yang melakukan pembayaran. Yang ketiga ada faktur, bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan faktur yang kopi diberikan kepada penjual. Yang keempat ada nota kontan. Bukti transaksi terjadinya pembelian tunai yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Lembaran yang asli diberikan kepada pihak pembeli dan yang kopi diberikan kepada pihak penjual untuk bukti transaksi. Yang kelima, ada nota debit dan kredit. Bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Nota debit dibuat oleh pembeli jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan atau rusak, sedangkan nota kredit dibuat oleh penjual yang menerima pengembalian barang dan sebagai bukti adanya pengurangan piutang usaha. Yang keenam, bilyat giro, surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening penerima dana yang disebutkan.
Yang terakhir, ada rekening koran, ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening dapat berupa rekening milik individu maupun milik perusahaan.